bahagia. Ketemu lagi di demonstrasi kontekstual modul 1.1H Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 kelas 180B Kota Probolinggo. Perkenalkan, saya Dewi Anggraini, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 180B dari SD Negeri Sukoharjo 3, Kota Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pendidikan yang berpihak pada murid. Kita ketahui bersama arti dan maksud pendidikan menurut filosofi Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya sifat-sifat kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Untuk peran pendidik dan murid dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu ibarat biji tumbuhan yang akan disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anakmu dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, karena mereka memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para muridnya. Pendidikan yang diberikan seorang guru harus berpihak pada murid, sehingga dapat menuntun sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun zaman. Sobat penggerak tentunya masih ingat dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo. Seorang guru harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi muridnya. Ing madya mangun karso. Seorang guru harus mampu membangkitkan semangat dan kemauan murid untuk terus belajar dan berinovasi. Tutmuri Handayani. Seorang guru harus memberikan dorongan juga motivasi yang kuat untuk murid terus bergerak maju sampai mencapai tujuannya. Mengacu pada itu semua, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pemikiran di mana pendidikan itu harus berpihak kepada murid, di mana ditandai dengan merdeka dalam belajar, aktif, kreatif, dan inovatif, pembelajaran yang menyenangkan, terbuka terhadap perkembangan zaman, dan pembelajaran mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Pemikiran KHD yang luar biasa tadi
telah kami terapkan di kelas maupun di sekolah. Yang pertama, melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, melalui kegiatan berliterasi yang bertujuan mewadahi peserta didik dalam mengekspresikan karya sastra. Dan yang ketiga, pembelajaran dengan metode variatif dan inovatif yang bertujuan membekali peserta didik dengan berbagai ilmu yang nantinya dapat diaktualisasikan di dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami SD Negeri Sukoharjo 3, Kota Probolinggo. Penerapan juga kami lakukan dalam bentuk kegiatan berliterasi, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid, kami juga terapkan dalam bentuk pembelajaran variatif dan inovatif, sehingga membuat peserta didik merasa senang dan merdeka. Pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada murid juga mengalami tantangan di lembaga kami. Di antaranya, 1. Tidak semua peserta didik memiliki minat dan semangat yang sama saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kemampuan pemahaman guru yang masih belum menyeluruh tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, inovasi guru dalam meningkatkan pembelajaran masih kurang. Menghadapi tantangan yang terlihat di tempat kami juga memberikan solusi. Yang pertama, menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif agar peserta didik lebih semangat saat pembelajaran. Dan yang kedua, guru akan mengikuti berbagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahamannya tentang pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam ulasan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1. Jadilah guru yang selalu menuntun dalam hal memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Dan yang kedua, jadilah guru yang senantiasa memberikan teladan, memberi pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka untuk anak didik kita. Terima kasih.